Memang perintis dari nol. Saya waktu itu jualan di komplek, bapaknya keliling, dorong, nggak langsung sukses kayak gini. Terus saya jualan di pinggir jalan waktu itu bulan puasa itu. Jualan di pinggir jalan, alhamdulillah ketemu rezekinya di pinggir jalan itu. Sampai sekarang alhamdulillah hidup saya di pinggir jalan. Itu ya memang kayak ngimpi, saya pikir itu orang ini bahagia nggak ada sebahagia saya. Bukan karena ini, karena saya itu kan belum pernah punya uang segitu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Rame Bu ya, bakso, mie ayam gitu kan. Ya, Bu, kalau boleh Ibu ceritakan Bu, bagaimana sih perjuangannya Ibu membuka usaha ini Bu? ya gimana ya, namanya orang berusaha itu nggak langsung sukses Pak. Ya memang perintis dari nol. Saya waktu itu jualan di komplek, bapaknya keliling, dorong, nggak langsung sukses kayak gini. Oh, waktu itu di komplek Ibu jualan apa tuh? Jualan bakso, Bakso. tapi waktu itu habisnya nggak seberapa sih, paling 1,5 kilo, 2 kilo habis 2 hari, Iya. kayak gitu. Terus bapaknya tuh buat kebutuhan hidup kan nggak cukup, jadi Iya. bapaknya keliling nasi goreng waktu Oh, itu. nasi goreng keliling gitu ya. Iya. Itu tahun 2001, kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun terus, nah kebetulan satu puasa pertama itu di rumah itu nggak laku, dapat uang 30.000, sisa bakso masih banyak itu. Saya suruh bungkus, nganter orang-orang ngaji di masjid. Pas waktu itu kan lagi pada hidup baru, jadi untuk makan aja agak susah lah hidup baru itu. Untuk cicilan dulu lah yang pertama itu. Nah, begitu udah ke masjid itu saya pun spontan aja. Terus besoknya itu saya jualan ditaruh di pinggir jalan. Itu tiap orang lewat tuh pasti jajan, sedikit habis, tambah ya habis, tambah ya habis. Alhamdulillah saya begitu istirahat itu punya uang 45 juta itu, saya nangis itu campur, ini bener enggak, mimpi apa enggak. Ini saya sampai nanya, ini uang beneran apa enggak Mak? Ya itu beneran itu. Pulang dulu ambil hati orang tua, ambil hati orang tua masih ini juga, ya udah berjuang terus lah. Sampai orang tua minta haji pun sudah saya jalani, belum bisa juga terbuka hati. Terus saya waktu itu jualan di rumah itu, saya ngeluh sama bapaknya. Gimana Pak, jualan kok kayak gini? Bapaknya bilang kayak gitu, saya bilang kayak gitu. Cuman bapaknya bilang, ya udah kamu bungkus, antar ke masjid. Berkahnya di situ Pak. Alhamdulillah ya. Terus saya jualan di pinggir jalan waktu itu bulan puasa itu. Jualan di pinggir jalan. Alhamdulillah ketemu rezekinya di pinggir jalan itu. Sampai sekarang alhamdulillah hidup saya di pinggir jalan. Waktu itu masih itu Pak, masih hutan semua. Tahun berapa itu aja? Tahun berapa ya Pak? Lupa. Udah lama kali, kalau bapaknya sih ingat. Steneng itu bikin sendiri dari kayu. Ya, dari kayu. ya. Tapi alhamdulillah waktu jualan di pinggir jalan itu banyak yang bantu. Ada waktu itu belum ada listrik, air masih ngalirin dari rumah, masih ngangkatin dari rumah. Saya baru punya anak 1 waktu itu. Ya berat juga perjuangannya Bu ya. Iya, iya. Awal mula buka itu berapa penjualannya Bu? Pertama kali buka itu? Pertama itu jualan di pinggir jalan itu ya, waktu itu jualan es campur, nasi goreng, terus bakso. Waktu itu saya yang nanganin cuma saya sama bapaknya. Terus kewalahan, jadi ada orang butuh tenaga kayak gitu, butuh kerjaan kayak gitu kan. Orang itu melamar, diterima. Itu punya pendapatan itu kan nggak sempet ngitung karena lagi semangatnya gitu Pak.
waktu itu kan jualan apa sepi, Iya. terus alhamdulillah ketemu rezekinya di pinggir jalan itu, jadi semangat. Ini Ibu dapat modal hari ini, jual, beli lagi tuh besok. Jadi nambah terus kayak gitu. Oh, gitu. Nah Bu, kalau yang di sini kan saya lihat cukup ini ya, tempatnya cukup bagus lah ya. Iya. Nah, cukup bagus. Ini tahun berapa mulai pindah di sini? Pindah ke sini mungkin di sini udah mungkin ada 5 tahunan. Udah 5 tahun ini Iya. ya. Iya. Dan ini sewa Bu ya. Nyewa Pak. Nah, kalau di sini Bu buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Buka itu dari jam 3 sampai jam 11 malam. 3 sampai jam 11 malam, Iya. sore sampai malam Bu. Iya, iya. Dan tiap hari buka Bu ya. Ada liburnya Pak, 2 minggu sekali. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin libur Iya. ya. Berarti Enggak setiap hari. 2 minggu sekali, 2 minggu setiap sekali. hari Senin. Iya. Nah, karyawan berapa orang nih Bu? Karyawan ini yang ada 4. Kadang ada saudara bantu, kayak gitu. Banyak yang bantu. Iya, Banyak bantu. saudara soalnya di sini ya. Terus 2011 itu, alhamdulillah orang tua datang itu saya pun nggak nyangka, berdua datang ya, saya tunjukin ini Pak, ini kerja kalau mau nengok anak cucu ya, ini kerjaan saya, ini rumah saya, ini ruko saya. Dia bilang, orang bapak itu bilang, kamu lebih enak daripada adik-adikmu, daripada saudaramu. Kamu punya karyawan, kamu bisa istirahat katanya. Kalau masalah enak itu Pak, itu orang lain yang tahu. Kalau saya biasa-biasa aja. Kan sebelumnya saya punya rumah, punya ruko kan nggak pernah ngomong sama orang tua, nggak pernah ngomong sama saudara. Jadi ya, tahu-tahu ya saya tunjukin itu, orang tua saya pun nangis. Mungkin ya waktu itu ya memang kayak ngimpi. Saya pikir itu orang ini bahagia, nggak ada sebahagia saya. Bukan karena ini, karena saya itu kan belum pernah punya uang segitu. 1 juta pun jarang punya uang 1 juta. Tahu-tahu punya uang 45 juta itu udahlah. Orang tua itu minta rumah dibetulin, dibetulin. Iya. Rata-rata sekarang penjualan itu sehari rata-rata lah. Oh, rata-rata ya Pak, omsetnya ya. Iya. Untuk omsetnya itu sehari itu bisa lah 7 juta. 6 juta minimal 6 juta. Minimal 6 juta, ya. Soalnya kalau malam minggu sama hari minggu, hari libur itu beda lagi. Itu berapa omsetnya Bu? Kalau Itu bisa lah 9 sampai 10. kalau alhamdulillah Bu ya. Iya. Udah mencapai segitu ya. Iya. Berarti Ibu memang inilah satu-satunya tempat gitu. Iya. Nah, kedepannya Ibu rencana ada nggak mau buka di tempat lain gitu? Rencana sih ada Pak, cuman kendalanya di anak buah. Anak buah ini ya. Anak buah di Batam ini beda sama ngambil dari kampung gitu. Nah, apa bedanya Bu ya? Kalau di Batam ini orang ini percobaan aja Pak. Oh, Ntar 1 bulan 2 bulan sudah berhenti kayak gitu. coba-coba aja ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang inilah kayak saya jalani telaten terus. Walaupun orang ngeremehin saya tukang bakso, salah. Akhirnya ya orang melihat sendiri walaupun kita nggak unjukin, nggak ngomong ya orang tahu sendiri. Ke masjid kemana ya dari hasil sinilah. Bakso Solo Ojo Lali ya. CJDW itu apa artinya Bu? CJDW itu nggak ada yang lain kecuali satu-satunya ini gitu. Oh. Ada pernah bakso Jolali gitu, ada orang komplain waktu itu di Taras. Mas, bakso Jolali ini cabangnya Bude ya, Bude siapa? Bude itu Bude Jolali. Oh bukan, Mas orang mana? Saya orang Lampung. Terus ada orang itu komplain, Mas, kamu jangan bawa nama orang, ntar kamu dihitung sama orang loh. Ada orang bilang gitu, orang itu yang mau, bukan saya. Oh gitu. Saya lihat kan harganya rata-rata berapa nih Bu ya? Kalau bakso mie ayam itu berapa harganya? Kalau sini murah aja Pak, mie ayam bakso 18 paling mahal. Paling mahal ya. Paling mahal 18. Kalau baksonya 16, 15. 16, 15. Nah Ibu meracik makanan untuk jualan bakso ini jam berapa itu Bu? Pagi Pak. Oh pagi udah mulai ya? Pagi.
Kalau belanja di Belanja kalau sayur mie ayam di Jodo. Kalau baksonya di Legenda sini aja. oh legenda sini ya. Iya. Ini bukan saya lihat begitu ini ya, begitu kuat nih perjuangannya kan dari awal Iya. nih sampai udah seperti ini ya. Iya. Apa sih kiat-kiatnya Bu supaya bisa seperti Ibu ini gitu loh? Oh, yang penting itu gimana ya Pak? Bumbu dari awal itu, kalau saya itu nggak pernah dirubah dari awal. Memang bumbunya itu ya udah itu aja. Ya, nggak diganti-ganti. Kadang-kadang namanya orang jualan itu kan ntar rame dirubah. Kalau ini nggak, dari awal, dari bapaknya kerja, memang bumbunya itu ya udah itu aja gitu. Jadi satu aja dari awal konsisten lah Bu ya, Iya, sampai iya, sekarang ya. iya. Dulu Ibu belajarnya di mana bikin bakso ini Bu? Dulu kan Oke. bapaknya kan ikut orang Pak, nggak Oh. langsung sukses kayak gini, nggak. Ikut bapak di Legenda sana. Sampai sekarang bapak itu pun masih kayak anak saudara sendiri. Jadi Bapak pernah ngikut orang jualan yang sama lah ya. Iya. Jadi belajar di situ. Ya. Jadi dapat ilmu dari situ, digunakan sama bapaknya kayak gitu. Jadi hari-hari ngeracik Bapak sama Ibu atau gimana? Enggak. Kalau saya nggak ada rahasia sama anak ini Pak, anak-anak ini yang bantu ini. Soalnya gini, bapaknya pernah ikut orang, jadi anak-anak ini ikut saya. Ntar kalau misalnya sewaktu-waktu rumah tangga dia mau kepengen jualan, punya ilmu dari saya gitu loh Pak. Berarti karyawan-karyawan lah ya. Iya, mengacik semua, Bu, ya? iya, sama-sama kalau kerja. Nggak ada rahasia-rahasia, nggak ada. Iya. Nah, kalau saya sih jualan itu nggak takut nggak laku nggak ya, saya yakin laku. Tapi intinya yang penting pelayanannya, rasanya harus dijaga. Kita melayani pun dia, namanya orang jualan itu walaupun benar tetap harus merasa salah. Kalau orang jualan tuh harus rendah hati. Walaupun pembeli yang salah, tapi kita kan harus ngalah. Untuk apa yang saya sampaikan sih, kalau untuk karyawan saya ya kerjalah seperti kerjaan sendiri. Siapa tahu suatu saat nanti kan dia udah rumah tangga, ini bisa untuk bekal hidup. Ya pengalaman itu lebih berharga daripada uang. Iya. Kalau pengalaman dibawa kemana-mana nggak bakal habis. Iya. Tapi kalau uang beratus-ratus juta nggak lama habis kalau nggak punya pengalaman. Iya kerja, saya nggak nuntut gaji, nggak digaji berapa-berapa, yang penting saya dikasih makan cukup. Pengalaman itu yang penting, saya niatin ikhlas lah, kerja dengan rileks, dengan senang, itu ilmu akan masuk sendiri. Saya pun nggak ada cita-cita jadi tukang bakso gitu, nggak ada, tapi kan itu melekat dengan sendirinya.